waktu bisa diulang, ingin rasanya Damar mendelit hari Minggu yang membuat dirinya apes itu. Lebih setahun ia menjalin hubungan gelap dengan Ayuna. Hari itu ia ketahuan justru kepergok langsung oleh istrinya sendiri. Hari Minggu itu Raisa istrinya dan Sakara putranya akan pergi seharian ke rumah ibunya di Depok. Karena ada acara pengajian jelang acara pernikahan Revita, adik iparnya. Harusnya Damar ikut karena itu adalah acara keluarga. Dan selama ini Damar sangat dihormati oleh keluarga mertuanya. Ayah dan bunda mertuanya menyayanginya seperti anaknya sendiri. Begitu juga kedua adik iparnya, Revita dan Rasaf, memperlakukannya seperti kakak kandungnya. Hubungan mereka sangat hangat dan akrab. Ia adalah menantu pertama dalam keluarga itu, sebab Raisa istrinya adalah anak sulung. Tapi hari Minggu itu adalah kesempatannya pula bisa berduaan dengan Ayuna, rekan sesama karyawan di kantornya yang sudah menjalin cinta terlarang sejak setahun terakhir ini. Ayuna sudah punya suami, tapi suaminya sering di luar kota mengurusi perusahaannya. Ayuna tidak bisa ikut suaminya karena ia bekerja pada sebuah bank swasta nasional yang terkenal di negeri ini. Satu kantor dengan Damar, malah satu bagian. Entah karena tiap hari selalu bersama di kantor mengerjakan pekerjaan yang sama pula, atau karena pesona Damar yang lebih muda dan lebih perhatian dari suaminya, membuat Ayuna membagi hatinya pada rekan sekantornya itu. Banyak waktu sudah mereka lalui bersama. Entah sudah berapa hotel mereka singgahi, mencuri waktu 2-3 jam setelah pulang kantor. Entah sudah berapa kali pula mereka melakukan perzinahan di rumah Ayuna saat suaminya tidak di rumah. Dan beberapa kali juga pernah melakukan hal terlarang itu di rumah Damar saat Raisa sedang pergi. Pernah hampir terpergok oleh Bi Imas. Tapi dengan lihainya Damar mengatakan bahwa mereka sedang mengerjakan tugas kantor. Dan tadi Ayuna sampai masuk ke kamar karena menolong Damar yang kesulitan mengambil sesuatu. Damar dan Ayuna bebas berhubungan tanpa diketahui oleh siapapun. Di kantor, mereka sangat profesional dan tidak pernah berlaku yang mencurigakan siapapun. Di luar jam kantor, baru mereka merajut cinta terlarangnya, mencuri-curi sedikit waktu saat pulang kantor untuk menikmati suguhan cinta berlumur dosa. Sungguh sudah menjadi candu terindah mereka. Untuk berhubungan badan pun mereka tak pernah khawatir, sebab kalaupun Ayuna hamil, toh ia punya suami. Sungguh indah dosa yang mereka rajut. Pagi Minggu itu, sebelum mengantar Raisa ke Depok, Damar sudah menghubungi Ayuna bahwa sehabis mengantar Raisa, ia akan ke rumah Ayuna. "Jangan ke rumah, Bang. Ada ibu dan bapak mertuaku sedang berkunjung di rumah. Nanti kita bertemu di tempat biasa saja." Damar tersenyum membayangkan cinta indah yang akan dilaluinya berdua seharian ini. Biasanya mereka hanya punya waktu sekitar 2-3 jam saja, tapi hari Minggu itu ia akan mereguk tubuh Ayuna seharian penuh. Ia tidak mungkin membawa Ayuna ke hotel berbintang sebab saat itu kantongnya sedang cekak, dan juga tidak berani ke hotel kelas melati sebab akhir-akhir ini sedang sering ada razia oleh Satpol PP. Nggak lucu saja kalau ia sedang bergumul tertangkap basah dan disiarkan di berbagai media televisi
serta media sosial yang lebih parah. Maka pilihannya adalah rumahnya sendiri. Apalagi tadi Bi Imas dan Hanum sudah berencana akan pergi belanja ke pasar, sekalian mampir ke rumah saudara mereka. Nanti setelah puas bermain cinta dengan Ayuna seharian, setelah maghrib baru ia menjemput istri dan anaknya ke Depok. Inilah lembur indahnya di hari Minggu. Namun siapa sangka kalau perbuatannya hari itu akan dipergoki oleh istri dan anaknya serta adik iparnya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Apes bener, mana sedang tanggung dan sedikit lagi mencapai. Ia sudah ditarik dengan kasar oleh Rasyaf sampai ia terguling di lantai. Ditambah pula pukulan di rahang dan perutnya dengan pukulan super keras dari seorang atlet taekwondo. Sungguh sakit rasanya. Ia pun tak berdaya melihat Ayuna mendapat 2 kali tamparan di pipi mulusnya. Bahkan juga tidak bisa berbuat apa-apa ketika wanita yang disayanginya itu diseret dengan kasar keluar rumah oleh Rasyaf yang tengah beringas. Ketika Rasyaf bersama Raisa dan Saka sudah pergi, Damar menutup pintu kamarnya. Ia segera menghubungi Ayuna yang masih berada dalam taksi dalam perjalanan pulang. "Abang," Ayuna langsung merengek begitu mendapat video call dari Damar. "Aku takut, Bang. Aku takut kalau semua ini akan tersebar dan sampai ke telinga Bang Malik." "Tenanglah sayang, tak ada yang akan menyebarkan kejadian ini. Tapi pemuda tadi itu merekam semuanya, Bang. Bagaimana kalau ia menyebarkannya? Semua orang akan tahu. Aku takut." "Ia tidak berani melakukan itu. Kalau ia berani melakukan itu, maka aku akan meninggalkan kakaknya. Mana mau kakaknya jadi janda. Kita akan menikah, sayang. Kita akan berdua selamanya. Kita hanya menunggu waktu yang tepat saja." Damar membujuk Ayuna yang tak henti menangis. "Sekarang aku bingung harus bilang apa sama mertuaku tentang wajahku yang bengap ini. Mereka pasti akan bertanya." Damar diam sejenak. "Biar saja kalau kamu tadi dirampok orang. Karena kamu mempertahankan tas kamu, maka orang itu memukulmu." Dengan entengnya Damar memberi solusi dan Ayuna yang sedang panik menerima begitu saja saran kekasih gelapnya itu. Sepanjang jalan menuju rumahnya, Ayuna merenungkan kembali ucapan Damar barusan. Menikah dengan Damar tak pernah terpikirkan olehnya. Ia sudah menikah selama hampir 3 tahun dengan Ahmad Jamaliga, suaminya sekarang. Mereka berdua menikah melalui perjodohan oleh orang tua mereka. Sampai saat ini keduanya belum dikaruniai anak. Setahun belakangan ini, Ayuna menjalin hubungan terlarang dengan teman sekantornya, Damar. Ayuna sudah keasikan dengan hubungan seperti ini. Dari suaminya yang kaya raya, ia mendapat banyak harta. Sedangkan dengan Damar, ia merekuk manisnya nafsu dan cinta. Tak pernah terpikir olehnya untuk meninggalkan suaminya yang kaya raya dan menikah dengan Damar yang jelas-jelas penghasilannya pas-pasan. Bagi Ayuna yang dibesarkan dalam keluarga sangat sederhana, limpahan materi dari suaminya adalah sebuah berkah yang tak terhingga. Bukan hanya dirinya, keluarganya pun ikut menerima limpahan materi ini. Ahmad Jamaliga, suaminya, adalah lelaki yang royal pada keluarganya. Tapi bagi Ayuna, Malik terlalu tua. Malik juga agak pendiam
dan terlalu serius dengan bisnisnya. Beda umur mereka 12 tahun. Ayuna sekarang 24 tahun dan Malik 36 tahun. Sebetulnya usia Malik tidaklah terlalu tua untuk Ayuna, tapi pesona dan godaan Damar lebih kuat lagi. Saat ini Damar baru berusia 30 tahun. Karirnya di kantor pun belum apa-apa. Ayuna menikmati dengan Damar yang hampir setiap hari mereka lakukan di luar jam kantor, dan menikmati limpahan harta dari Malik. Itulah yang diinginkannya. Maka kalau sampai Malik mengetahui perselingkuhannya dengan Damar, maka tamatlah ia. Dengan deg-degan, Ayuna memasuki rumahnya. Betul saja, mertuanya Abi dan Umi yang tengah duduk menonton televisi terkejut melihat wajah menantunya yang babak belur. "Yuna, wajahmu kenapa?" Umi langsung mendekatinya, memegang dengan lembut pipi menantunya itu sambil memperhatikan dengan seksama. Wanita separuh baya itu menarik nafas. Ia mengendus aroma berbeda pada tubuh menantunya itu. Tapi ia diam saja. Di bawahnya menantunya itu duduk di kursi. "Yuna tadi dirampok orang, Mi." Karena Yuna mempertahankan tas Yuna, ia memukul wajah Yuna. Air mata Yuna jatuh berderai. Entah untuk apa, ia juga bingung. Entah untuk perselingkuhannya yang sudah diketahui oleh istri Damar, atau untuk rasa sakit bekas tamparan Rasaf tadi. Mendengar penuturan menantunya itu, Abi berdiri mendekat. "Di mana kejadiannya? Kamu bisa mengingat wajah orangnya? Kita harus membuat laporan polisi, sebab ini sudah tindakan kriminal. Walaupun tasmu tak jadi diambilnya, tapi tetap saja dia sudah menyakitimu." Ayuna terperangah, tak menyangka kalau mertuanya akan menanggapi dengan serius. Ia sangat hafal wajah orang yang memukulnya tadi. Tapi apa ia mungkin ia melaporkan Rasaf ke polisi? Yang ada dia yang akan ditendang keluar rumah ini oleh suami dan mertuanya. "Ayo, Abi antar ke rumah sakit untuk mengobati lukamu dan sekalian minta visum dokter untuk bahan laporan kita ke kepolisian. Apa ada yang menyaksikan kejadian tadi itu? Bisa kita jadikan saksi orang itu untuk menguatkan laporanmu." "Oh, Abi, please deh, jangan diperpanjang." "Abi, Yuna gak mau memperpanjang masalah ini. Yang penting Yuna tidak apa-apa, hanya lebam di pipi ini saja. Lagi pula, tas Yuna juga selamat. Yuna mau istirahat dulu. Capek habis kerja lembur tadi di kantor." Yuna pamit naik ke kamarnya di lantai atas. Sementara di lantai bawah, ayah mertuanya dengan masih penasaran segera menelepon putranya yang sedang berada di Bandung. "Malik, tadi istrimu dirampok orang. Sepulang dari kantornya, wajahnya bengkak, kena pukul," ujar sang Abi di telepon. "Sekarang kan hari Minggu, Bi. Kok Yuna masuk kerja?" Malik bertanya heran. "Pagi tadi ia pamit, katanya ada kerja lembur di kantornya. Abi ajak ke rumah sakit untuk diobati, sekalian minta visum dokter. Dia tidak mau. Dia juga tidak mau membuat laporan polisi." "Ya nggak usah dipaksa, Bi, kalau dia nggak mau. Mungkin juga lukanya tidak begitu parah. Malam ini aku pulang, tapi nggak usah bilang pada Yuna. Takut ia nggak tidur menunggu aku." Bersambung.